Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bulan ini sudah mulai memasuki bulan haji. Jadi untuk Bapak jelaskan kepada kami agar kami bisa melaksanakan bulan haji seperti Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalaulah ucapan itu dilantunkan ya, sangat sedih dan juga bahagia. Sedihnya usia Bapak pada saat itu 43 tahun bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan juga sedihnya karena seumur hidup Bapak itu bisa bertemu dengan Masjidil Haram ya, termasuk di Madinah. Ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih ya atas kepercayaannya akan membahas mengenai haji ya. Haji itu rekan-rekan sekalian artinya ngahaja ya. Jadi berangkat ke haji itu kita harus menyengaja secara etimolog, secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu haji itu berangkat ke Tanah Suci untuk menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Nah, oleh sebab itu Al-Quran ya, Rasulullah SAW mengharapkan kepada jamaah haji itu betul-betul berangkat ke sana harus lillah. Kenapa Bapak katakan harus lillah? Sebab Bapak mendengar di sabda Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan ibadah haji itu setidak-tidaknya ada 4 kesalahan niatnya. Yang pertama, orang kaya berangkat ke haji itu bukan lillah, tapi mereka berangkatnya untuk piknik, ikhwatul iman. Yang kedua, banyak orang yang melaksanakan ibadah haji itu orang pertengahan, mereka hanya berangkat itu untuk berdagang. Dari kita Indonesia bawa rokok seberat-beratnya, sebanyak-banyaknya, harganya misalkan 30.000 per bungkus, dijual di sana 50 sampai 100.000. Ini sayang sekali itu ya, jangan dilakukan itu. Kemudian orang yang berangkat ibadah haji itu banyak yang fakir di bidang ilmu agama, juga fakir di bidang harta. Mereka berangkat ke sana itu meminta-minta itu. Apalagi mohon maaf nih orang yang di supermarket atau di pasar, mereka yang berulang-ulang ke haji itu, mereka meminta-minta ingin cepat kaya, ingin naik pangkat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, banyak orang yang melaksanakan ibadah haji ya pada umumnya adalah mereka berangkat itu ingin mendapatkan pujian dari orang. Bapak anu terus aja ya bisa berangkat ke haji, banyak hartanya. Dan pada umumnya begitu. Dan ini yang menggelitik itu iman, mereka berangkat ke haji itu bukan karena Allah, tapi mereka itu berangkat ke haji itu karena ingin gelar haji. Padahal haji itu iman bukan satu gelar ya, ibadah haji itu, tapi semata-mata ya pemberian dari pemerintah saja. Sebab kita pun kan sudah melaksanakan sholat puluhan tahun tidak sebut pak sholat, sudah puluhan tahun melaksanakan mengeluarkan zakat tidak sebut pak zakat, tetapi orang sering berangkat ke sana itu adalah mendapat pujian dan dapat gelar haji. Padahal Rasulullah SAW sangat menekankan bahwa berangkat ke haji itu adalah harus walillahi ala nasi
hijul bait manis tatoa ilahi sabila. Harus betul-betul karena Allah ya, bukan karena siapa-siapa. Nah, orang yang berangkat ke haji itu di samping ia melaksanakan rukun Islam yang kelima, itu sungguh berbahagia ya. Mereka yang melaksanakan ibadah haji, sebab haji itu bagian daripada arkanul Islam. Kiai saya dulu orang Islam yang bisa menjunjung tinggi tauhidullah, ketauhidan kepada Allah, ibarat rumah yang berpondasi kuat. Orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu tanpa henti, ibarat rumahnya punya tiang kokoh. Orang yang melaksanakan mengeluarkan zakat itu sama dengan rumahnya itu punya pintu, punya jendela beserta ventilasinya. Orang yang melaksanakan saum Ramadan diibaratkan seperti orang yang rumahnya berpagar rapi dan kuat. Dan orang Islam yang melaksanakan haji ke Baitullah itu ibarat rumahnya pakai kap, seperangkat kap, ada kaso-kasonya, ada rengnya, ada gentingnya, jadi utuh seperti bangunan. Oleh sebab itu, iwatiman, kata Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah ibadah haji. Walillahi ala nasi hijul bait manis tatoa ilai sabila. Berapa kali haji diwajibkan? Haji itu iwatiman diwajibkan itu hanya 1 kali saja. Jadi yang kedua kali itu hukumnya sunat. Oleh sebab itu saya ya berharap kepada Bapak Ibu ya jangan terus berulang-ulang sampai puluhan kali melaksanakan ibadah haji sementara ibunya belum, bapaknya belum, istrinya belum, atau suaminya belum, atau kakaknya belum, adiknya belum. Jangan sampai begitulah. Sebab haji itu hanya 1 kali. Coba lihat di dalam pelajaran usul fikih ya. Di dalam usul fikih dinyatakan oleh takrib ya, al aslu fil amri layak tadi takror. Asal pada pokok perintah itu tidak mesti berulang-ulang. Jadi haji ini cukup 1 kali. Makanya kita harus mengambil KBIH yang amanah. Jangan tong milari KBIH dengan syukur murah ukur, tapi ada rukun, ada syaratnya yang ditinggalkan. Ini sangat rugi sekali. Jadi 1 kali lagi saya sebagai muslim sangat mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji cukup 1 kali saja. Dan kita tidak boleh bohong itu. Lebar teuing orang yang berulang-ulang ke haji, dia dikasih formulir oleh KBIH, sudahkah Anda melaksanakan ibadah haji? Mereka mengatakan dicoret, belum. Kan itu bohong. Sedangkan Rasulullah SAW mengamanatkan kepada umatnya, jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Sudah melaksanakan haji, malah kita mengatakan belum. Nah, jadi melaksanakan ibadah haji itu cukup 1 kali saja. Nah, andai kata Bapak masih ada hasrat untuk melaksanakan ibadah haji, pada sudah melaksanakan haji berulang-ulang, seyogyanya kita sedekahkan aja kepada ibu atau bapaknya, kepada adik ya, kepada ustadz, kepada anaknya, pahalanya tidak akan dikurangi sedikit pun. Rasulullah menyatakan, mandala ala khairin, siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, haji itu begini, itu pahalanya sudah besar. Apalagi bari jeung sok ongkosna. Itu saya pernah beberapa kali memegang jabatan di sebuah kecamatan di Kota Madya Bandung. Banyak sekali ustadz-ustadz, guru-guru yang merengek-rengek mau melaksanakan ibadah haji tapi tidak punya uang. Nah, bagi orang yang kaya
punya harta banyak, lebih baik disedekahkan aja, pahalanya tidak akan dikurangi sedikit pun. Mari kita sambut ya kalimat talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Enak rasanya, puas rasanya ibadah iman kalau kita punya rezeki sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amin.